Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده ما بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir dari kitab pertama, yaitu adalah An-Nasakh. Sedikit mereview yang kemarin, bahwasanya nasakh itu adalah rafu hukmin syar'iyyin bidalilin mutaakhirin atau bidalilin syar'iyyin mutaakhirin anhu. Jadi namanya nasakh adalah menghapus hukum syara ya dengan dalil yang datang terakhir. Itu namanya adalah nasakh. Jadi nasakh sekali lagi menghapus hukum syara dengan dalil yang terakhir datangnya. Ya, ma'atarohin dengan adanya jeda antara dalil pertama dengan dalil kedua. Jadi kalau antara dalil pertama dengan dalil keduanya bersambung, maka itu bukan nasakh, tapi itu masuk bab am khos. Jadi yang namanya nasakh itu adalah menghapus hukum syara yang pertama dengan dalil yang datang terakhir dengan adanya jeda antara yang pertama dengan yang kedua. Itu nasakh. Dan nasakh itu sesuatu yang ada di dalam syariat agama Islam. Dalilnya jelas dalam Al-Quran, ma nansakh min ayatin ya na'ti bi khairi minha aw misliha. Tidaklah kami menghapus suatu ayat kecuali kami datangkan yang semisal atau yang lebih baik daripadanya. Jadi ayat ini menjadi dasar bahwasanya memang nasakh itu, penghapusan syariat itu sesuatu yang terjadi pada agama Islam ini. Ini berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mengingkari adanya nasakh di dalam syariat. Kemudian nasakh ini hanya terjadi pada masa Nabi SAW hidup. Artinya nasakh hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah nanti disebutkan di sini dengan kias dan mafhum pada zaman Nabi SAW. Jadi tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi SAW. Maka ijma contohnya tidak bisa menasakh hukum yang sudah ada. Ya, karena nasakh hanya terjadi pada wahyu. Sedangkan ijma itu kan bukan wahyu. Ya, jadi syarat nasakh itu hanya terjadi pada masa Nabi SAW masih hidup. Kemudian mayoritas ulama berpendapat nasakh itu terjadi sebagian Al-Quran dengan sebagian yang lain. Yang mana kurang lebih nasakh Al-Quran dengan Al-Quran itu ada 4 atau ada 3 ya. Yang pertama adalah dihapusnya hukum tanpa bacaannya. Ini yang paling banyak dalam Al-Quran. Jadi hukumnya dihapus tapi bacaannya tidak dihapus. Dalam Al-Quran banyak beberapa ayat yang masih bisa kita baca sebagai Al-Quran, tetapi hukumnya sudah tidak lagi berlaku. Nah, seperti masa idahnya perempuan yang ditinggal suami 1 tahun, seperti tentang ayat wasiat itu wajib, dan seterusnya. Yang kedua adalah dihapusnya bacaan tanpa hukumnya. Ya, dihapus bacaannya tanpa hukumnya, seperti ayat tentang rajam. Kata Umar bin Khattab, dulu turun ayat yang namanya asyaikhatu wa syaihu ya farjuhuma idza zanaya farjuhuma albattah, bahwa laki-laki dan perempuan yang telah menikah maka rajamlah keduanya sampai meninggal. Nah, ayat itu dihapus tapi hukumnya tetap berlaku dengan dalil bagaimana para sahabat tetap memberlakukan hukum rajam kepada orang yang berzina apabila muhson. Yang ketiga adalah nasakh yang itu menghapus hukum plus bacaannya, seperti tentang ayat rodoah 10 kali susuan, diganti ayatnya dan hukumnya dengan 5 kali susuan saja. Dan itu yang jumlahnya paling sedikit, yaitu menghapus hukum plus bacaannya. Jadi yang paling banyak itu adalah dihapus hukumnya tapi bacaannya tetap ada.
Menurut Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, hikmah kenapa bacaannya tetap dipertahankan, tidak dihapus, jawabannya adalah agar kita tetap mendapatkan pahala, tetap dianggap beribadah untuk membacanya. Ya, karena Al-Quran itu kan membacanya berpahala. Nah, itu kurang lebih ringkasan apa yang sudah kita bahas di pembahasan kemarin. Nah, kita lanjutkan ke sini. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajuzu, dan boleh fil asah menurut pendapat yang sahih, artinya ada khilaf, naskhus sunnati bil Quran, menghapus sunnah dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi sebagaimana Al-Quran dihapus dengan sebagian Al-Quran yang lain, maka sunnah pun apalagi menurut pendapat yang sahih boleh dinasakh dengan Al-Quran. Karena tahrimi mubasyaratis shaim ahlahu lailan. Di sunnah, ya, seperti apa? Sunnah mengatakan haram hukumnya seseorang itu menggauli istrinya pada malam hari puasa. Ya, ketika malam hari di bulan puasa. Nah, ketentuan sunnah ini dihapus oleh ayat uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa arrafath, ayat al-jima', menggauli istri kalian, ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa sunnah itu bisa dihapus dengan Al-Quran. Nah, di sini ada sedikit khilaf. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh menasakh sunnah dengan Al-Quran berdasarkan firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran untuk engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, jadi sunnah itu berposisi sebagai mubayyin, penjelas daripada Al-Quran. Maka tidak bisa Al-Quran dibalik menjadi mubayyin bagi sunnah. Sehingga nggak bisa Al-Quran menasakh sunnah. Nah, kulna, kami katakan dalam mazhab Syafi'i, la mani'a, tidak ada yang melarang, maksudnya tidak ada yang mencegah. Kenapa? Karena sunnah dan Al-Quran keduanya sama-sama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu berasal dari wahyu, kecuali itu adalah semata-mata wahyu yang diwahyukan. Jadi dua-duanya sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan kebolehan sunnah itu dinasakh dengan Al-Quran adalah firman Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran sebagai penjelas atas segala sesuatu. Artinya termasuk penjelas terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana Al-Quran adalah penjelas, Al-Quran juga boleh menasakh sunnah. Itu ya. Kahwa ay kama yajuzu naskhul Quran bihi jazman. Sebagaimana bolehnya menasakh Al-Quran, ya, dengan sebagian Al-Quran jazman secara pasti, karena itu nyata terjadi. Kama marra at-tamthil, sebagaimana yang sudah berlalu contohnya lahu, bi ayatai iddati al-wafat, dengan dua ayat tentang masalah masa iddah wafat. Jadi sebagaimana bolehnya kita menasakh sebagian Al-Quran dengan sebagian yang lagi, maka boleh juga sunnah dinasakh dengan Al-Quran. Kemudian wa yajuzu fil asah, dan boleh juga menurut pendapat yang asah naskhuhu, yaitu menghapus Al-Quran biha dengan sunnah. Nah, ini khilaf. Mayoritas ulama, ya, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali berpendapat Al-Quran itu boleh dinasakh dengan sunnah. Ya, boleh dinasakh dengan sunnah. Hanya saja mazhab Syafi'i berpendapat sunnah tidak bisa menasakh Al-Quran. Kenapa? Karena sunnah tidak selevel dengan Al-Quran. Padahal ayatnya kan, wa nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Jadi kata Allah, tidaklah kami menghapus suatu ayat atau membiarkannya kecuali mendatangkan yang semisal atau lebih baik. Nah, sunnah itu tidak semisal dengan Al-Quran, apalagi lebih baik. Nah, karena Al-Quran qat'i dari Allah, sunnah tidak qat'i berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara rutbah, urutan pun Al-Quran di atas sunnah. Maka menurut pendapat ini, dengan dalil ini, sunnah tidak bisa menasakh Al-Quran. Cuman mayoritas ulama mengatakan nasakh boleh sunnah boleh menghapus Al-Quran. Karena keduanya sama-sama wahyu dari Allah. Dalilnya kan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Sedangkan yang dihapuskan dari sisi hukumnya, sehingga tidak menjadi masalah antara Al-Quran dan Sunnah itu saling menasakh. Ya, jadi wa yajuzu dan boleh fil asal menurut pendapat yang sahih naskhuhu menghapus Al-Quran biha ay bis sunnati dengan sunnah mutawatiran au ahadan, baik sunnahnya mutawatir atau ahad. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, intinya ada khilaf di situ. Nah, kalau ulama kontemporer, semisal saya Taqiyuddin An-Nabhani itu berpendapat sama dengan Imam Syafi'i, sunnah tidak bisa menasakh Al-Quran karena tidak selevel dengan Al-Quran berdasarkan ayat mana nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha au misliha. Nah, Al-Quran itu tidak khair atau misal dengan Al-Quran. Nah, di sini dikatakan walakinna naskhal Quran bis sunnah lam yaqa' illa bil mutawatirah fil asah. Hanya saja nasakh Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran dihapus dengan sunnah itu tidak pernah ada. Illa bil mutawatirah, kecuali dengan dalil mutawatir fil asah menurut pendapat yang sahih. Ya. Jadi kenyataannya walaupun secara teori itu boleh Al-Quran dinasakh dengan sunnah, tapi secara kenyataannya tidak terjadi, tidak pernah ada Al-Quran dinasakh dengan sunnah yang ahad atau dengan dalil yang ahad, itu nggak ada. Semuanya Al-Quran itu dinasakh dengan mutawatir. Ya. Wakilah ada yang mengatakan ada kok Al-Quran itu dinasakh dengan dalil ahad katanya. Contohnya ayat Al-Quran, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Dalam Al-Quran dikatakan kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakum, apabila telah mendatangi salah seorang di antara kalian al-mautu, kematian, in taraka khairan al-wasiyah. Ya, diwajibkan atas mereka untuk meninggalkan wasiat, itu lebih baik baginya. Jadi di sini ayat ini Allah mewajibkan untuk memberikan wasiat. Orang yang mau mati itu memberi wasiat kepada si keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ayat ini dihapus kata mereka dengan hadis la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, kemudian kulna, kami katakan la nusallim adam, ini jawaban dari perkataan yang boleh Al-Quran dinasakh dengan hadis terjadi Al-Quran itu dinasakh dengan hadis ahad. Di jawabannya la nusallim ada mutawatiri dzalik. Kami nggak bisa menerima hadis ini tidak mutawatir, kata beliau. Bagi para mujtahidin yang menghukuminya dengan nasakh. Kenapa? Karena dekatnya mereka pada zaman wahyu tersebut. Nah, tapi yang pasti ini sih yang jelas ini. Haitsu waqa'a naskhul Qur'an bisunnah fa ma'aha Qur'anun 'adidun laha. Itu. Kapanpun Al-Quran itu dihapus dengan sunnah, maka pasti bersama sunnah itu ada Al-Quran yang mendukung sunnah. Jadi nggak mungkin sunnah menghapus Al-Quran berdiri sendiri, itu nggak mungkin. Pasti di sana ada Al-Quran, ayat Al-Quran yang mendukung, menopang sunnah itu. Nah, ini juga sebenarnya menjadi bantahan bagi Imam Syafi'i dan ulama yang semisal yang mengatakan sunnah itu nggak bisa menghapus Al-Quran. Karena kenyataannya contoh-contoh yang diberikan itu adalah Al-Quran yang dihapus dengan sebagian Al-Quran, bukan dengan sunnah. Kenapa? Kenyataannya tidak mungkin ada sunnah menghapus Al-Quran kecuali pasti didukung oleh yang namanya Quran lagi. Oke. Begitu juga wa nasxu sunnah bil Quran fa ma'ahu sunnatun 'adidatun lahu tubayyinu tawafuqahuma. Atau menghapus sunnah dengan Al-Quran, atau dihapusnya sunnah dengan Al-Quran, maka di sana juga pasti ada sunnah lain yang mendukung Al-Quran, yang menjelaskan. Dia banyak-banyakan nggak bisa turun aja, nggak bisa dia. Ya. Contohnya seperti dinasakhnya sholat ke arah Baitul Muqaddas dengan Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, ini kan didukung oleh perbuatan Nabi yang memang sholat menghadap kiblat Ka'bah, tidak lagi menghadap Baitul Muqaddas. Nah, itu penjelasan di atas. Paham ini? Ada yang ditanyakan dulu?
Oke. Kalau tidak ada lanjut. Naskhul qiyas fi zamani Nabi SAW. Menghapus qiyas pada masa Nabi SAW. Jadi kenapa dibatasi pada zaman Nabi? Karena tadi tidak ada nasakh kecuali hanya pada zaman Nabi masih hidup. Itu pada masa wahyu masih turun. Ketika wahyu sudah selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi nasakh. Ya, wa yajuzu fil asah, dan boleh menurut pendapat yang sahih, naskhul qiyasi al-mawjud, menghapus qiyas yang ada fi zaman Nabi SAW, pada masa Nabi SAW, bin nasin, dengan nas itu Al-Quran Sunnah, au qiyasin ajla, atau qiyas yang jali, yang sangat jelas. Ya, minal qiyasi al-mansukhi bihi, dari qiyas yang dihapus. Jadi qiyas boleh dihapus dengan nas, atau qiyas dihapus dengan qiyas yang lebih jali, lebih jelas penunjukannya pada zaman Nabi SAW. Tapi ini kenyataannya nggak ada ya. Ini kan hanya apa ya? Hipotesa aja seandainya ada. Ya, karena kan secara kaidah boleh terjadi, tapi kenyataannya emang nggak ada. Qiyas pada zaman Nabi dihapus dengan nas atau qiyas. Kenyataannya nggak ada. Ya, ini kan berdasarkan hipotesa. Ya, berdasarkan kaidah yang membolehkan ini. Sebentar. Oke. Contoh qiyas pada zaman Nabi dihapus dengan nas. Ya. Ka'an yaqula sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi bersabda, al-mufaddalat ini bukan sabda Nabi, ini kan seperti, seolah-olah seperti Nabi berkata begini, al-mufaddalatu fil burri haramun li'annahu mat'umun. Sebentar. Oke. Jadi contohnya Nabi bersabda, al-mufaddalatu fil burri haram. Ya, mufaddalah, berbedanya berat ya dalam tukar menukar fil burri, di dalam gandum, haramun adalah haram, li'annahu mat'umun, karena itu adalah makanan. Contoh. Maka dikiaskan dengan bur adalah apa? Aruz, beras. Maka beras juga hukumnya haram diperjualbelikan secara mufaddalah, beratnya berbeda. Nah, ini kan hukum kias nih yang ada pada zaman Nabi. Dia dikiaskan dari albur, gandum, karena keduanya sama-sama makanan. Maka aruz pun sama kan, hukumnya adalah haram kalau diperjualbelikan secara mufaddalah dengan jenis yang sama, dengan berat yang berbeda. Kemudian Nabi pada masa itu tiba-tiba bersabda, bi'u al-aruza bil aruz mutafadilan. Jualah beras dengan timbangan yang berbeda. Nah, maka ini hadis ini menasakh kias yang sebelumnya, yaitu tidak bolehnya menasakh bur. Paham nih? Menasakh arus ya, Fan. Jadi dalil ini menasakh kias arus tadi. Ini contoh kias pada zaman Nabi yang dihapus dengan nas. Wasani yang kedua, yaitu kias pada zaman Nabi dihapus dengan kias yang lebih utama. Ya. Kalau yang pertama kan nas dengan Al-Quran atau Sunnah. Nah, contoh yang kedua adalah ka'an ya'tiya ba'dal qiyasi madhkurun nasun. Contoh seperti adanya kias, yaitu apa? Tidak bolehnya kias itu adalah tidak bolehnya kita memperjualbelikan beras dengan beras secara mutafadilan. Nah, tiba-tiba ada nas yang memperbolehkan menjual dzurrah, jagung ya, dengan jagung secara mutafadilan. Maka dikiaskan dengan jagung adalah belikan beras dengan beras secara mutafadilan. Maka kias ini lebih utama dari kias yang sebelumnya. Paham nggak maksud saya? Jadi kan awalnya gini, Nabi mengatakan mufaddalah di dalam gandum hukumnya haram karena itu makanan. Dikiaskan dari situ berarti aruz, yaitu beras pun hukumnya haram diperjualbelikan secara mutafadilan. Ya, karena itu sama-sama makanan. Tiba-tiba ada nas
mengatakan boleh menjual belikan jagung dengan jagung secara mutafadil. Dikiaskan dengan jagung, beras, bahkan beras lebih utama daripada jagung. Ya, secara makanan. Maka kias ini kan lebih utama jali daripada kias yang pertama. Paham maksudnya? Maka kias yang jali ini menghapus kias yang pertama tadi. Paham? Ada yang ditanyakan dulu? Paham ini semuanya? Gak pusing kan ya masalah kias? Oke, berikutnya wa yajuzu dan boleh fil asah menurut pendapat yang sahih naskhul fahwa menghapus fahwa yaitu mafhum al-muwafaqah bi qismaihi dengan dua bagiannya yaitu mafhum muwafaqah yang lebih utama yaitu fahwal khitab atau yang sejajar yaitu adalah lahnul khitab duna aslihi tanpa mantuknya. Jadi mafhum mukhalafah pada zaman Nabi itu boleh dihapus, ya, boleh dihapus, boleh dinasakh, bukan mantuknya, tapi mafhum mukhalafahnya. Ya. In ta'arrada li baqaihi jika tetap disebutkan ketetapan aslinya. Wa aksu dan begitu juga kebalikannya. Ai aslul fahwa dunah. In ta'arrada li baqaihi li annahuma madlulani mutaghayyirani. Contoh aja lah. Contoh aja. Karena dengan contoh akan makin jelas apa yang dimaksud. Contoh begini. Fajaza fihi madzalika karena tahrimi dharbi seperti dihapusnya keharaman memukul duna tahrimi ta'fif tanpa keharaman berkata ah. Jadi Allah kan mengatakan wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata ah kepada kedua orang tua. Nah, mafhum muwafaqahnya kan lagi berkata ah saja tidak boleh, apalagi memukul. Itu kan mafhum muwafaqah, makna yang lebih utama ketimbang berkata ah. Maka makna yang lebih utama dari berkata ah memukul itu lebih lagi diharamkan, tidak diperbolehkan. Ya. Terus tiba-tiba ada nas ngomong begini. Kayak gini lah contohnya. Wala takul fi Zaidin ufin. Jangan kamu berkata kepada Zaid uf. Kan diambil dari kata uf itu apa? Haramnya memukul Zaid berarti kan. Terus tiba-tiba berkata wala takul fi Zaidin ufin wadribhu. Gitu. Jangan berkata ah kepada Zaid ya, lalu pukullah. Lalu pukullah. Maka kalimat lalu pukullah itu menasakh mafhum mukhalafah daripada ufin. Tapi tidak menasakh kata ufnya. Mantuk dari ufnya mah enggak dinasakh. Tetap haram berkata ah. Tapi mafhum mukhalafah dari uf yaitu memukul itu dinasakh dengan adanya kalimat wadribhu dan pukullah. Nah, maka di sini mafhum mukhalafah itu dinasakh dengan adanya kalimat wadribhu tersebut. Jadi mafhumnya yang dihapus tapi mantuknya tidak. Ya. Paham ini? Atau kebalikannya. Jadi mantuknya dihapus tapi mafhumnya tidak dihapus. Ya. Contohnya gini. Lupa saya contohnya. Wal aksu dan kebalikannya. Kalau kebalikannya berarti dihapusnya takfif tanpa memukul ya. Dihapuskannya takfif si mantuknya tetapi tidak memukulnya. Seperti itu. Ya, jadi boleh yang pertama itu mafhumnya yang dihapus, mantuknya tidak. Yang kedua itu mantuknya dihapus tapi mafhumnya tidak dihapus. Ya, tidak dihapus. Sini nggak dikasih contoh. Contohnya cuma yang pertama ini. Kebalikannya itu lupa saya kebalikannya itu. Tapi ya, kebalikannya ini. Jadi takfifnya yang dihapus tapi dorbinya tidak dihapus. Ya.
Berikutnya, wa yajuzu dan boleh fil asah menurut pendapat yang sahih an-naskhu bihi. Ya, itu bolehnya menghapus ya. Wa yajuzu dan boleh fil asah menurut pendapat yang sahih an-naskhu menghapus ya fahwal khitab bihi dengan nas. Boleh. Jadi ya contohnya adanya mafhum mukhalafah tentang suatu hal lalu nas itu menutupnya, maka itu hukumnya adalah boleh. Jadi wa yajuzu dan boleh fil asah menurut pendapat yang sahih an-naskhu menghapus bihi bil fahwa al khitab. Ya. Ini bukan itu. Maksudnya wa yuz dan boleh fil asah menurut pendapat yang sahih an-naskhu menghapus nas bihi dengan fahwal khitab. Ya dengan mafhum mukhalafah. Afwan dengan mafhum muwafaqah. Cuman di sini pendapat kedua nggak boleh karena sama dengan ketika itu kita menghapus nas dengan kias. Padahal kias tidak boleh menghapus Al-Quran atau juga sunnah. La naskhu nas bil qiyas. Sedangkan nas tidak boleh dihapus dengan kias. Jadi Al-Quran dan Sunnah nggak boleh dihapus dengan kias. Fala yajuzu fil asah, maka tidak boleh menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Hadharan min taqdimil qiyas ala nas alladhi huwa aslun lahu fil jumlah. Karena hadharan sebagai wanti-wanti tidak boleh mendahulukan kias atas nas, yang mana nas itu adalah pondasi dasar dari kias itu sendiri. Jadi nggak boleh kita menghapus nas dengan kias. Berikutnya, wa yajuzu dan boleh naskhu mafhumil mukhalafah, boleh menghapus mafhum mukhalafah duna asliha tanpa mantuknya. Tanpa apa? Mantuknya. Ya. Jadi boleh menghapus mafhum mukhalafah tanpa aslinya, maksudnya tanpa mantuknya. Contohnya apa? Seperti menghapus khobar innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya sesungguhnya wajibnya mandi junub itu ketika keluar mani. Ya kan? Berarti kan mafhum mukhalafahnya apa? Kalau tidak keluar mani, maka tidak mewajibkan mandi junub. Ya kan? Itu mafhum mukhalafahnya. Kalau tidak keluar mani maka tidak wajib mandi junub. Nah, mafhum mukhalafah itu dihapus oleh hadis idzal taqa al khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila dua khitan, dua kemaluan bertemu, maka wajib mandi junub. Di sini mutlak mau keluar mani atau tidak. Nah, maka mafhum mukhalafah dari ini dihapus dengan hadis ini. Tapi mantuk dari innamal ma'u minal ma' apakah dihapus? Enggak. Yang dihapus itu mafhum mukhalafah dari hadis ini saja. Nah, la aksuhu tidak boleh kebalikannya. Jadi nggak boleh mantuknya dihapus, sedangkan mafhum mukhalafahnya tidak dihapus, itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Fala yajuzu fil asah. Ini kebalikan dari mafhum muwafaqah. Kalau mafhum muwafaqah dua-duanya boleh. Boleh mafhumnya dihapus, mantuknya tidak, atau mantuknya dihapus, mafhumnya tidak. Nah, kalau mafhum mukhalafah nggak boleh mantuknya dihapus. Kenapa? Karena mafhum mukhalafah itu mengikuti mantuknya. Maka kalau mantuknya dihapus, sama dengan mafhum mukhalafahnya juga hilang. Ya, beda dengan mafhum muwafaqah. Ya, kalau tadi saya agak kebalik dengan mafhum ini ya. Berarti tadi tuh yang ini tuh kebalikannya. Jadi yang mafhum muwafaqah itu kan mantuknya dihapus tapi mafhumnya tidak. Jadi mantuknya disebutkan A, ya, tapi mafhum muwafaqah yang lebih utamanya tidak dihapus, tidak ditutup. Ya, seperti itu. Paham nggak kira-kira? Contohnya yang kebalikan tadi kan saya lupa ya. Contohnya gini. La takul fi Zaidin uf. Jangan kamu berkata kepada Zaid uf. Mafhum muwafaqahnya berarti memukul nggak boleh. Dalam nas yang lain disebutkan contohnya berkata uf lah kepada Zaid.
berkata uflah kepada Zaid, maka itu menghapus nas sebelumnya tapi tidak mafhum muwafaqahnya. Kurang lebih seperti itulah. Tapi yang pasti ini semua nggak ada, tidak terjadi di dalam syariat. Ya, nggak ada. Ini hanya hipotesa berdasarkan kaidah yang itu secara kaidah memang boleh terjadi. Nah, wala yajuzu an-naskhu biha. Dan tidak boleh ya menghapus nas dengan mafhum mukhalafah. Kenapa? Karena mafhum muwafaqah itu sangat mafhum mukhalafah itu lemah untuk bisa menandingi nas. Ya, nggak boleh mafhum mukhalafah menghapus nas. Nah, beda dengan mafhum muwafaqah. Oke. Kemudian wa yajuzu dan boleh naskhul insya, menghapus insya. Insya itu berarti bukan kalam informasi ya, bukan kalam khabari. Dia melainkan amar, perintah, doa ya, yang di dalamnya tidak ada kemungkinan benar dan salah. Karena itu bukan informasi. Wa yajuzu dan boleh naskhul insya, menghapus insya alladzi al-kalamu fihi, yang itu di dalamnya adalah perkataan di dalamnya, walau kana bi lafzi qada'in, sekalipun menggunakan lafaz qada'. Ya, wakil dikatakan la, tidak boleh, binaan ala annal qada innama yusta'malu fima la yataghayyar. Berdasarkan bahwasanya qada, lafaz qada itu digunakan pada hal-hal yang tidak pernah berubah. Contoh, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu kan, dan Tuhanmu memutuskan tidak boleh kalian menyembah kecuali kepada Allah. Yaitu amar, perintah, atau dengan sigat khobar, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Jadi intinya nasakh itu pertama nih hanya terjadi pada insya. Ya, hanya terjadi pada apa? Insya, yaitu perintah dan larangan. Nasakh itu tidak terjadi pada kalimat khobari. Kenapa? Kalau nasakh terjadi pada kalimat khobari, itu mengharuskan Allah itu berdusta. Allah menceritakan suatu hal, terus dihapus di ceritanya, dianulir dengan cerita B. Berarti kan apa yang diceritakan sebelumnya itu dusta. Nah, itu tidak mungkin terjadi yang namanya nasakh di dalam kalam khobari. Nasakh itu hanya terjadi pada insya, itu perintah dan larangan atau istifham. Sebagian ulama mengatakan nasakh itu terjadi pada kalam khobari apabila kalam khobarinya itu bermakna perintah, seperti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang diceraikan itu menunggu masa iddahnya 3 kali quru. Ini kan kalimatnya khobari, tapi mananya insya, mananya perintah. Apa itu? Diwajibkan atas perempuan yang ditinggal suaminya, masa iddahnya adalah 3 kali quru. Nah, kalau kalamnya khobari bermakna insya, maka dia bisa dinasakh. Paham? Nah, terus wa yajuzu dan boleh naskhu ijabil ikhbar, menghapus informasi positif bisyai'in tentang sesuatu, walau mimma la yataghayyar, sekalipun terhadap sesuatu yang tidak akan pernah berubah, bi ijabil ikhbar, dengan informasi yang positif, binaqidihi, dengan yang bertentangannya. Seperti mewajibkan informasi akan berdirinya Zaid. Kemudian sebelum dikabarkan berdirinya Zaid itu tidak berdiri. Maka itu hukumnya boleh, kata beliau. Ya. Nah, sedangkan menghapus khobar itu sendiri nggak boleh. Ya. Jadi kalau menghapus sesuatu yang mewajibkan informasi, maka itu hukumnya boleh. Kita menginformasi sesuatu nih, mengharuskan untuk disampaikan. Tapi sebelum disampaikan, kemudian apa yang mau kita sampaikan itu telah berubah, maka itu hukumnya adalah boleh. Tapi kalau menghapus informasinya itu sendiri, yaitu penunjukan dari khobarnya itu sendiri, maka nggak boleh. Walaupun itu termasuk sesuatu yang mungkin berubah. Kenapa? Kalau informasi itu yang dihapus,
itu bisa menyebabkan kedustaan. Ya, gak mungkin Allah menganulir apa yang sudah disebutkan. Seperti itu. Paham ya? Jadi intinya nasakh itu hanya terjadi pada insya, yaitu perintah, larangan, atau istifham. Boleh juga terjadi pada khobar informasi apabila khobarnya bermakna insya. Ya. Itu intinya sebenarnya yang disampaikan. Kemudian ini cabang-cabangnya aja. Wa yajuzu dan boleh ingdana menurut kami yaitu Asy'ariyah. An-nasxu menghapus bibadalin afqala dengan dalil pengganti yang lebih berat. Kama yajuzu bi musawin wa bi akhaf. Sebagaimana dalil yang menghapus itu boleh dengan yang setara atau yang lebih ringan dari nasnya. Jadi boleh. Jadi dalil yang menggantikan dalil yang dihapus itu boleh lebih berat dari dalil sebelumnya atau setara atau lebih ringan. Nah, sebagian Mu'tazilah nggak boleh, ya, karena nggak ada kata mereka maslahat berpindahnya dari yang mudah kepada yang sulit. Nah, maka kul yang kami katakan la nusallimu dzalika ba'da taslimi ri'ayatil maslahah. Kami tidak menerima hal tersebut setelah kita menerima bahwa Allah itu mengatur kemaslahatan. Ya. Maksudnya ya kemaslahatan yang dimaksud itu kan bukan dikembalikan kepada manusia, tapi dikembalikan kepada Allah. Bisa jadi menurut kita hal itu lebih berat daripada dalil sebelumnya. Tapi kan kalau dalam pandangan Allah itu lebih maslahat bagi manusia. Apa itu? Yaitu bisa memberikan pahala lebih banyak kepada mereka. Dan itu maslahat bagi mereka di akhirat. Faham maksudnya ya? Jadi tidak mesti kemaslahatan itu sesuatu yang terindra oleh manusia. Bisa jadi kemaslahatan itu adalah memang Allah yang maha mengetahui apa yang lebih maslahat bagi manusia. Jadi boleh Allah menasakh suatu ayat dengan yang lebih berat menurut pandangan kita atau lebih ringan atau yang setara. Contohnya seperti ayat yang pertama dinasakh wada' adzahum. Biarkanlah azahum ya. Apa bahasa Indonesianya tuh? Permusuhan mereka lah. Intinya biarkanlah kalau mereka gimana-gimanain kita. Itu dinasakh dengan ayat faqtulul musyrikin. Bunuhlah orang-orang musyrik. Itu kan berpindah dari yang mudah, yaitu dibiarkan saja kalau mereka berbuat buruk dan seterusnya juga. Dipindah dengan yang lebih berat, apa itu? Perangilah orang-orang musyrik. Wa yajuzu indana, dan boleh menurut kita an-naskhu menghapus bila badalin tanpa ada pengganti. Boleh juga. Jadi Allah menghapus satu ayat tapi nggak ada penggantinya. Boleh nggak? Boleh. Seperti dalam ayat Najwa. Bahwasanya dulu itu kaum muslimin kalau ingin bertemu Nabi harus memberi makan 10 orang fakir miskin dulu. Itu dihapus sama Nabi. Apa penggantinya? Nggak ada. Itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ayatnya. Di ayat selanjutnya, apa penggantinya? Tidak ada. Jadi boleh kita menghapus. Allah itu menghapus hukum tanpa penggantinya. Nah, tapi di sini dikatakan walam yaqa' fil aqsa, tapi tidak terjadi. Tidak ada dalam syariat ada ayat dihapus tapi nggak ada pengganti. Nah, apa yang tadi saya sebutkan itu sebagian ulama berpendapat itu contohnya, bahwasanya ayat yang dihapus tapi tanpa pengganti itu diantaranya adalah hal tersebut. Nah, ini kan dikatakan ini ayat ini dihapus tanpa pengganti. Itu ketika kamu ingin bertemu Nabi, maka harus kasih sedekah dulu ke orang. Itu dihapus, tidak lagi diwajibkan, ya. Kemudian tidak ada penggantinya. Nah, cuman pendapat yang benar kata beliau itu hanya digantikan dari yang wajib menjadi boleh saja atau sunnah. Jadi memang diganti tetap, tapi hukumnya yang diganti menjadi sunnah. Allah alam. Ada yang tanyakan dulu tentang nasakh ini? Paham nggak nih nasakh? Kalau Al-Quran mah ya, Al-Quran dinasakh dan Al-Quran itu relatif gak ada perbedaan sama sekali antara kaum muslimin. Paling perbedaannya hanya dari sisi cabang-cabangnya saja.
Nah, yang paling banyak membuat perbedaan itu adalah nasakh sunnah dengan sunnah. Itu yang paling banyak. Imam Al-Hazimi kalau tidak salah punya kitab khusus tentang masalah an-naskhu fi sunnah, nasakh di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 jilid kalau nggak salah. Di situ juga dikupas tentang perbedaan para ulama memandang suatu dalil sunnah. Ada ulama yang berpendapat hadis ini dinasakh dengan hadis yang lain. Ada yang berpendapat ini nggak dinasakh. Ini mah hanya am khos. Kan contohnya kayak yang masalah itu tuh yang saya pernah ceritakan tentang memakan daging onta. Madzhab Syafi'i mengatakan itu nasakh. Imam Nawawi dan beberapa ulama mengatakan itu bukan nasakh. Itu masalah dalil am khos. Ya kan? Di awal Nabi mengatakan barang siapa yang makan sesuatu yang dibakar, maka itu batal wudunya. Ya, batal wudunya. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan salah satu pilihan terakhir sebelum Nabi wafat itu yang dipilih Nabi tidak lagi berwudu setelah memakan daging. Kalau nggak salah, setelah memakan daging. Nah, itu menasakh hadis sebelumnya, kata Madzhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi contohnya itu bukan nasakh, karena dalil pertama umum, dalil kedua khusus. Ya. Dalil pertama itu tadi afwan. Dalil pertama itu adalah ketika Nabi ditanya, kalau saya habis makan kambing, apakah saya harus wudu? Jawab Nabi, enggak mesti. Tapi kalau habis makan daging unta, iya. Nah, dalil terakhir, Nabi itu sebelum wafat tidak lagi berwudu setelah memakan makanan yang terkena api. Nah, kata Madzhab Syafi'i ini adalah hadis yang menasakh hadis pertama. Kata Imam Nawawi, enggak. Hadis pertama kan khusus tentang onta, hadis kedua itu yang terakhir bukan tentang onta, tapi membahas tentang daging yang dimakan atau yang terkena api. Gitu. Nah, ini juga perbedaan terjadi di kalangan ulama tentang masalah nasakh. Ya, Allahu a'lam. Itu poinnya ya. Ada yang ditanyakan dulu? Oke. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.